Apa kabar? Kamu anak nakal. Kenapa begitu brengsek? Ayo cepat, cepat, cepat. Kenapa diam saja? Datanglah. Sayang. Tubuhnya cukup kuat. Seharusnya Cilingjun sangat menyukainya. Mbak, hadiah yang akan kau berikan untuk Guru Chen tidaklah aku kan? Kamu cukup pintar. Asalkan Cheng Lingjun senang. Pencapaian jabatan kakakmu seperti menarik siput dengan 3 jari. Pasti berhasil. Dijamin. Masa depanmu juga akan cerah. Aku. Bukankah wanita muda seperti dia yang kau sukai? Sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat. Modalmu. Xiaiyue bantu aku ambil handuk ya. Modalmu bagus. Masa depan keluarga kita tergantung padamu. Jangan terlalu berlebihan, nanti malah tidak baik. Hanya membunuh, tidak menguburkan. Anak tampan. Anak tampan di atas. Guru Siong, bajuku jatuh. Tolong bantu saya ambilkan. Guru Chen, bajuku jatuh. Tolong bantu saya ambilkan. Oh. Masuklah, duduk sebentar. Di rumah tidak ada orang. Guru Chen adalah seorang. Simpan saja, aku sudah melihatnya. Yang kamu suka. Guru Chen bukan. Orang muda. Aku pergi. Lingjun. Lingjun. Cepat sembunyikan diri. Suamiku datang. Wen Huan, aku tidak memintamu keluar. Jangan sekali-kali buka pintu. Jangan bersuara. Unjuan. Sayang. Pinjam dokumen. Map hitamku itu ada gunanya siang ini. Makanya kamu keluar lalu kembali lagi. 1 hari hilang 3 barang. Apa itu di ruang kerja? Lihat otak saya ini. Celana dalamku kok jatuh ya? Pria dewasa jangan sentuh barang-barang wanita. Nanti aku yang bersihkan sendiri. Celana dalammu banyak juga ya? Oh iya, kemarin malam tidur kayak babi mati. Sekarang mau bangun? Tidak mungkin. Aku lelah bekerja. Bukankah kita harus mengambil kontrak ke perusahaan? Cepat selesaikan urusan pentingnya. Kita sudah menjadi suami istri yang tua. Kapan saja tidak masalah. Baiklah, tunggu aku selesai dengan proyek ini. Aku akan datang untuk menghabisimu. Selesai. Kapan selesai? 2 harimau, 2 harimau. Kamu sudah bangun. Si penggoda, lihat apa? Tadi Susong, kenapa begitu panik saat kembali? Kita kan tetangga. Siang-siang mampir. Kamu tahu, saat dia pergi, aku sendirian. Ketika dia kembali, tiba-tiba ada kamu.
Kamu bilang aku harus menjelaskan atau tidak? Katanya, yang benar tidak takut pada bayangan yang miring. Kenapa kamu merasa khawatir, ya? Kakak ipar bilang kamu cukup jujur. Tapi aku lihat kamu cukup licik. Apa kamu sedang menggoda aku? Tidak, tidak. Wanita seperti dia, bukankah itu yang kamu suka? Aku memang ada rasa bersalah. Aku tidak pernah melihat wanita secantik Linjie. Kakakku bilang kamu sudah menikah dan punya anak. Aku tidak bisa percaya. Aku selalu merasa kamu adalah adik kelasku di sekolah. Hanya kamu yang bisa bicara. Jujur saja, aku percaya semua yang kau katakan. Aku sendiri belum menikah. Jujur saja. Apakah senior atau juniormu di sekolah kau dapatkan dengan cara ini? Tidak ada. Aku bahkan belum pernah pacaran. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kamu terlalu keras sebentar tadi dan menggores kaki. Bagaimana kamu bisa keluar rumah? Maaf, Tianlin. Aku tidak sengaja. Barusan aku kehilangan kendali emosi. Aku kehilangan akal. Melihatmu yang serius, tidak ada yang buruk di hati. Guru Cheng. Sudah begini, masih minta uang saku kepada Chen Laoshi. Uang saku. Sekarang jadi begini, Ibu Ratu, tidak boleh terjadi lagi hal seperti ini. Saya tidak berani lagi. Saya tidak berani lagi. Ngomong-ngomong, apakah kakak dan kakak ipar kamu membicarakan keburukan saya? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa begitu tanpa rasa takut? Saudaraku dan kakak iparku tidak pernah berbicara buruk tentang orang lain di depan saya. Saya rasa di hati mereka, saya masih seorang anak. Itu benar, saya sudah ditipu olehmu. Tidak, Kak Ling, benar-benar tidak. Tadi itu saya. Sudahlah, kenapa harus tegang seperti ini? Pria dewasa itu bahkan mencium. Tapi dia tidak tahu bagaimana mencium. Jadi, dia tidak mungkin buruk. Pada siang itu, aku tenggelam dalam pengalaman kelembutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya oleh Chen Lingjun. Meskipun Yuan Hua menyerangku lagi di bawah meja makan. Aku tidak terlalu bereaksi. Hingga maaf Kak, saya tidak tahu. Tidak apa-apa, jangan pergi. Kakak sebentar lagi selesai. Masuklah ke sana untuk mencuci. Anak sialan. Kamu punya energi untuk ini ya? Lebih baik pikirkan tentang pekerjaan besok dan... Oh, Erhu. Oh, kalian juga ada di sini. Oh, kau juga datang. Ahu, kau juga di sini. Jadi kita berempat berkumpul lagi. Aku Cao Wenyue. Apakah kau juga dibisukan di Chengdu? Iya. Jadi kalian berdua, kamu dan Liang, bukan pasangan yang bahagia? Dengan kelakuan dia, tidak mungkin. Liang, kalian ini sedang bercanda atau sudah berpisah? Jangan bawa aku ke dalam ini. Awalnya kupikir ini sesuatu yang indah. Siapa sangka ini hanya drama buruk. Sudah dilakukan. Bukan. Lalu apa gunanya? Kamu masih bisa menjaga diri, bukan? Aku ini laki-laki sejati, bisa menang. Pikiran dan moral yang kuno. Saya bilang jujur, benar-benar putus.
Putus? Benar-benar putus. Kalau begitu saya bisa. Wenyu Anrui, pacar baru saya cantik kan? Hanrui, pacar baru saya. Cantik kan? Jangan dengarkan dia omong kosong. Dia hanya bertemu dengannya saat pertama kali masuk kerja. Lalu dia jatuh cinta padanya. Apa yang aku katakan kepadamu? Pak Su yang baik. Kau adalah Jia Erhu. Aku yang merekrutmu sendiri, bukan? Aku baru tahu setelah mendengar dari istriku. Jadi, ternyata kau adalah adik dari Direktur Jia. Dia tinggal di sebelah rumah saya. Mengapa tidak mengatakan dari awal? Saya juga tidak tahu dia bekerja di perusahaan kita sebelum saya mendaftar. Oh ya. Jangan khawatir, karena kamu direkrut langsung olehku. Saya sudah sangat mengenal kemampuanmu. Kerjakan dengan baik. Baiklah anak muda. Ternyata kamu punya latar belakang. Ngomong kosong, baru tahu setelah masuk. Jangan urus-urusan aku. Saya cuma tanya. Saya tidak keberatan mengejar Cao Wenyue. Kamu sialan. Saya mau bilang. Malam ini kita akan membangun tim. Pertama makan. Lalu main biliar. Baik. Oh ya. Saya ingin menekankan lagi. Nanti Suzong harus lebih memanfaatkan kesempatan. Tunjukkan penampilan yang baik ya. Lihat. Suzong. Sudah 10 tahun, saya masih belum bisa mengalahkanmu. Saya akan coba. Siapa wanita cantik itu? CEO Dongtai Animation. Dia juga pesaing kita. Kamu kan jago main biliar, kenapa tidak? Bersiap-siap. Erhu, kesempatanmu untuk tampil sudah datang. Pak Su juga tidak buruk. Hebat memang, tapi jauh lebih rendah dari kamu. Erhu, Wanyu di rumah kita sedang memuji kamu. Jangan merendahkan diri ya. Aduh, pergi sana. Erhu, nanti kamu harus semangat ya. Jika kamu menang, aku akan memberimu sedikit hadiah. Aduh, Duzong, kenapa kamu bisa punya waktu untuk bermain? Tidak ada apa-apa, hanya ingin bermain sebentar saja. Baiklah, ayo kita berlatih. Oke, berlatihlah. Bermain bola. Bermain seperti ini tidak menarik. Tidak ada artinya. Bagaimana kalau kita tambahkan sedikit warna? Apa yang kamu maksud dengan menambahkan warna? Baiklah. Jika aku menang, kamu harus mundur dari kompetisi produksi film animasi Jiu Wei Feng Yun. Kamu menang, aku keluar. Hehe, pemimpin tuh. Mabuk ya? Aku tanya, kenapa pemimpin tuh tiba-tiba datang kepadaku? Aslinya kamu menungguku di sini, ya? Baiklah, taruhan ini aku terima. Baik. Mungkin kita minta Erhu datang? Bagaimana kalau kita panggil Erhu? Baik, Erhu, kamu maju. Hei, Suzong. Apakah kamu sudah menyerah? Duzong ada urusan. Saudara, pasangan keras. Saya adalah orang Suzong. Tentu saja saya harus membela Suzong. Anak kecil yang pandai bicara. Sebentar lagi saya akan mencabut gigi kamu. Tuan Du, kita bicara di meja biliar. Tuan Du, terima kasih atas kebaikannya. Anak kecil, kamu memang punya kemampuan. Tunggu saja. Masalah ini belum selesai. Tuan Du. Hadiah kita. Oke, Erhu. Saya tidak mengharapkan mereka bisa sukses. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Terima kasih, Pak Su. Pak Jia, Supervisor Jia. Oke, saya pergi dulu. Beberapa hari ini kamu fokus pada proyek tender daftar prestasi. Proposal akan direvisi oleh Erhu ya. Erhu kerja dengan baik ya. Erhu, saya buru-buru pulang. Mainlah sebentar lagi. Wow, kamu sangat hebat ya.
Dadah. Bagaimana perasaanmu, Direktur? Sangat puas. Gimana harapanku? Dia sudah pergi sejak lama. Kamu lupa? Kita belum minum. Anjing itu sudah mabuk. Masih memikirkan cewek itu. Tidak pernah berpikir, apakah dia bisa menerima kalian yang seperti ini? Tidak seperti aku. Di mataku hanya ada Wanyuan dari keluarga kita. Aduh, pergi sana. Ahu, orang juga sudah minum banyak. Tidak bisa berdiri. Kalau begitu, pas sekali. Saling membantu. Pasti semakin jauh. Kegiatan diserahkan padamu. Kamu sibuk saja. Jangan. Aku suka kamu. Lepaskan aku. Erhu, kamu mau kemana? Semoga mimpi indah kalian tanpa jejak. Tiruan Erhu, jangan harap bisa keluar dari genggaman ibuku. Aku sudah menunggu kamu lama. Aku datang, sayang. Dia kan baru saja mulai bekerja. Bagaimana bisa langsung jadi Suzong? Sayuran yang bagus sudah dirusak babi. Erhu. Ayo sini. Erhu, Erhu. Yujie. Ada apa? Kenapa begitu tegang? Kenapa harus tegang seperti ini? Aku lihat apa ya? Itu, iya. Pak Su meminta saya untuk membuat pemantauan proyek lelang baru. Jadi saya mencari sedikit di internet, 400. Apakah modeling perlu melihat foto telanjang? Dosen saya di universitas bilang bahwa kemampuan menggambar saya tidak terlalu baik. Jadi dia menyuruh saya untuk sering melihat foto-foto model wanita. Katanya itu bisa meningkatkan pemahaman saya tentang proporsi dan komposisi. Kalau begitu, ya sudah lihat saja. Wanginya enak sekali. Apakah ini mau menggoda saya lagi? Tidak bisa ditahan lagi. Hanya berani bisa tahan. Kelaparan membuat orang yang penakut berjuang. Mungkin sudah dianggap biasa. Mungkin sudah dianggap biasa. Berjuang. Mau meraba yang mana? Kakak. Selesai, dia marah. Tidak bisa menahan, kamu pergi cari kaleng. Selesai, selesai. Saudari. Ini piring portabel kakakmu. Katanya ada banyak data animasi di dalamnya. Mungkin akan berguna untukmu. Ambil dan lihat sendiri. Kakakmu selalu memakai headset saat melihat data-data ini. Tiger besar, kita sudah menikah selama bertahun-tahun, dan belum memiliki anak. Orang lain selalu membicarakan kita di belakang. Tanpa anak di perut, kamu sama sekali tidak bisa mengangkat kepala di lingkungan ini. Dia tidak akan kecil. Wuge bilang ingin meminjam uang dariku. Bukan, belakangan ini aku melihat kamu sangat peduli tentang anak. Terutama setelah Erhu datang. Jadi ternyata JDH bukan kepala balokai ya? Kau tidak mungkin. Bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jin DH, jangan seperti anjing yang menggigit lu di NGBN. Tidak mengenali kebaikan hati orang. Kau selalu bilang kau menegaskan ekonomimu. Buat kamu tidak bisa mengangkat kepala di kampung halaman. Kali ini Erhu datang. Aku sudah menyiapkan makanan dan pakaian yang baik untuknya. Apa yang kurang dariku untuknya? Kamu tahu betapa sulitnya aku mengendalikan emosiku. Dengan penampilannya yang kumuh itu. Dengan sifatku yang dulu. Aku pasti sudah menendangnya keluar. Aku terkenal sebagai pemuda tampan di daerah sini. Jangan keras-keras, biar dia tidak mendengar. Mendengar atau tidak,
Apa pedulinya? Ini rumahku. Aku bisa berbicara sesuka hatiku. Bahkan bilang aku memberi sedikit muka padamu. Biarkan Arhu kembali ke rumah untuk membantumu berbangga. Kamu malah bilang aku menyukainya. Ya, aku memang tertarik padanya. Ini aku akan melepas pakaian dan tidur bersamanya. Dia tidak akan benar-benar datang, kan? Aduh, nenekku. Aku sudah berlutut untukmu. Aku seharusnya berterima kasih padamu dengan tulus. Setelah Zanarhu datang, ya, kau memberi dia makanan dan minuman yang enak. Dia bahkan membelikan dia banyak pakaian. Ini tidak membuktikan bahwa aku ingin berselingkuh? Sapi tua yang mencoba mencuri rumput muda? Ah, aku salah. Aku salah. Bolehkah? Ah, istri. Kamu tadi bilang mau anak. Ada cara apa? Aku ingin membuat bayi tabung. Bayi tabung. Bayi? Hei, sudah lama diurus. Ternyata Nona ingin ini. Membuatku berpikir terlalu banyak di depan pintu. Sudah berapa lama? Selama ini kamu makan daging rusa dan daging anjing laut. Belum cukup? Saya sudah konsultasi. Ini sangat sederhana. Lagi pula ini benihmu. Pikirkan baik-baik. Baiklah. Aku mengikuti semua yang kau katakan. Bodoh. Saudaraku, rekan kerjaku meneleponku. Oh, baiklah. Bicaralah sedikit lagi. Cepat tidur. Oh. Kenapa? Lihat aku pakai ini. Bagus tidak? Kamu ngapain? Kamu lihat aku pakai ini. Bagus tidak? Wah, tidak menyangka. Cao Wenyue cukup menarik. Bagus. Tapi malam ini aku masih minum alkohol. Tunggu sebentar ya. Kamu mau berlatih yoga bersamaku tidak? Baiklah, aku pikir aku akan melewatkannya. Terlalu larut, besok masih harus kerja. Kelas digunakan untuk belajar. Tapi yoga juga digunakan untuk berlatih. Kamu benar. Besok masih harus kerja. Kamu juga istirahat lebih awal. Selamat malam. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jia Erhu. Sialan. Apakah kamu seorang biksu? Tubuhku yang begitu menggoda ini. Kamu sama sekali tidak tergoda? Hampir saja aku tidak bisa menahan diri. Meskipun Cao Wenyue dibilang sifatnya kurang baik. Tapi tubuhnya benar-benar seperti setan kecil yang menggoda. Saudaraku, untung ada kamu. Kalau tidak, aku benar-benar bisa celaka. Kamu sudah bangun, kan? Bukankah sudah bilang untuk menjaga diri? Banyak sekali yang sudah terjadi. Li Jie, aku merindukanmu. Kakak tahu perasaanmu. Tapi sekarang, pikiranmu harus tertuju pada Chen Lijun. Li Jie, aku tidak mau yang lain. Bodoh sekali. Yang lain bisa dibicarakan. Tetapi yang paling mendesak. Pertama, promosi dahu. Kedua, kamu harus mengukuhkan posisimu di perusahaan. Dan semua itu bergantung pada hubunganmu dengan Chen Lijuan. Arhu, selama kamu baik-baik saja dengan dahu, kakak bersedia melakukan apa saja. Segera bangun dan cuci muka. Siapkan sarapan. Apa yang Ai lakukan? Saya masih harus bekerja. Saya sudah minta izin untuk Anda. Katakan bahwa Anda mengumpulkan data kain. Penyajian figur manusia. Penyajian figur manusia. Ai, apa yang Anda lakukan? Waidong dan mereka berdua akan membuatku tertawa mati. Jangan banyak bicara. Dengarkan baik-baik. Aku sudah menyelidiki ini. Lao Su dan Dahu hari ini akan menemui klien. Lao Su tidak akan pulang malam ini karena ada acara. Chen Injun mengantar putranya ke camp musim panas pagi ini. Dia mungkin akan kembali sebentar lagi. Jadi hari ini dia sendirian di rumah. Apa seseorang mengerti? Uang kakak Dahu sudah dikeluarkan. Saya Yan Jie. Sudah berapa umur kamu? Kenapa begitu ceroboh? Sepatunya terlalu licin. Baru saja menggosok sepatu, jadi licin. Sekali tidak hati-hati, saya terjatuh. Kuda terjatuh di tangga. Ruyuh juga begitu. Biasanya setiap hari tinggal di rumah.
Hari ini tiba-tiba keluar. Ya sudah keluar saja, tapi tidak membawa ponsel. Bagaimana kalau saya telepon Direktur Jia? Jangan-jangan. Sister Ling, kalau kakak saya tahu saya tidak melihat data Jian Wang, pasti dia akan sangat marah. Lagi pula saya baru saja masuk perusahaan. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau saya antar kamu ke rumah sakit? Aduh, sangat memalukan. Ini juga tidak bisa, yang itu juga tidak bisa. Apa yang ingin kau lakukan? Aku telah memukulmu. Luka bertambah luka. Aku tidak bermaksud begitu. Mungkin kamu bisa memijatku. Apakah dia marah? Bukankah aku terlalu terburu-buru? Tentu tidak boleh memberitahu orang lain. Tentu saja mengerti. Aku juga malu untuk membicarakannya dengan orang lain. Bajingan berani main-main denganku. Sister Ling, sakit. Aku benar-benar sakit. Baiklah Luka. Luka masih bisa seperti ini. Apakah kau pikir aku adalah gadis kecil yang tidak tahu apa-apa? Cepat keluar dari sini. Buruk, dia benar-benar marah. Ini semuanya berantakan. Apa yang harus dilakukan? Kau masih berpura-pura? Cepat pergi. Aku benar-benar sakit. Pergilah. Aku akan membuatmu tidak bisa bangkit. Di mana yang tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Tidak ada kenapa-kenapanya. Memang tidak bisa. Ah ah. Ah ah. Linji, ada apa denganmu? Erhu, apa kamu merasa aku adalah bunga layu yang bisa dimainkan sembarangan? Lu Jinjie. Di hatiku, engkau selalu ada seperti Dewi. Apakah ini cara dewa menangani Dewi di hatinya? Bukankah ini cara terbaik bagi seorang pria untuk mengekspresikan cinta tak terbatasnya pada Dewi di hatinya? Engkau tahu tidak, apa yang kau lakukan akan menyakiti aku dan keluargaku seberapa besar? Yang benar-benar menyakitimu. Bukan aku yang merusak keluargamu. Adalah Emersu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Sister Ling, apa kamu benar-benar tidak tahu? Emersu di luar masih ada wanita lain. Apa yang kamu katakan? Kamu baru datang beberapa hari. Sejujurnya, apakah ini karena kakak laki-lakiku dan kakak iparku berkata buruk tentangmu? Sister Ling, kakakku dan kakak iparku sangat menghormati kamu dan Emersu. Saya tidak pernah membicarakan buruk tentang kalian dari belakang. Lalu dari mana kamu mendengarnya? Aku. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa? Kapan? Di mana kamu melihatnya? Kau benar-benar ingin tahu. Cepat katakan. Kalau begitu, kau biarkan aku. Aku akan memberitahumu. Bajingan, kau menipuku, kan? Aku bersumpah, jika aku menipumu, biarkan aku. Biarkan aku mati tercekik. Bagaimana jika kau berbicara sembarangan? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mengapa diam lagi? Masih tidak percaya? Aku harus memberitahunya langsung. Kamu lebih hebat darinya sebentar lagi. Kamu lebih hebat darinya sebentar lagi. Pelan-pelan. Ah ah. Ah ah ah. Ah ah. Hei Xiaogang, ada apa? Ibu, saya mau pulang. Xiaogang, jangan menangis. Ibu segera datang.
Mau membawa orang ke dua balok lalu kabur. Itu bagaimana? Malam ini bisa tidur nyenyak. Ini pasti dari Kaing. Baik apa? Menargetkan dan membuat peluru siap menembak. Tapi ternyata tersangkut. Kau tahu perasaannya kan? Nanti kapan-kapan aku bantu kau perbaiki masalahnya. Aku tunggu ya. Hah. Kau masih punya energi untuk melihat hal seperti ini. Apakah kau benar-benar tidak peduli dengan tubuhmu? Tidak juga. Tanganmu adalah tangan seorang wanita dewasa. Lalu beritahu aku apa arti peluru Ket itu. Ini bukan pesan yang baru saja kusendakan kepada Chen Mingjun. Bagaimana dia tahu? Ternyata kau yang mengirimnya. Bukan. Aku pikir. Kamu pikir siapa? Kamu benar-benar menyelesaikannya. Ah, kakak. Sudah diselesaikannya. Masih menyimpan bukti di ponsel. Takut orang lain tidak tahu. Iya, ya. Saya tidak keberatan. Saya baru saja mempersiapkannya. Dia sudah ada urusan. Tidak ada. Kalau begitu, saya harus memeriksa. Tidak ada. Kalau begitu, saya harus memeriksa. Sepertinya sekretaris tidak berhasil, ya? Anak nakal ini tidak bisa. Apakah saya bisa? Bukankah kamu sudah memeriksanya? Sister Yu, kamu marah. Menurutmu? Sister Yu bukan begitu. Dengarkan aku. Yu Jie-oh. Apa yang dilakukan oleh si dua? Saya di sini. Saya datang untuk mencarinya dan membicarakannya. Ada yang mau kamu lakukan? Oh, kamu juga ada di sini. Saya pikir kamu sudah keluar. Bukalah pintunya. Saya bisa pergi kemana? Apa kamu tidak melihat piyama yang saya pakai? Kalian ini. Coba lihat apa yang keluar dari keluarga Lau Jia kalian. Selesai, Wen Ryu pasti akan melemparkan semua tanggung jawab ke saya. Ada apa? Lalu ada apa? Saya pikir dia sedang berlatih pedang iblis karena pintunya tertutup. Masuk sendiri dan lihat apa yang dia lakukan. Betul-betul tidak tahu malu. Besok pergilah dari sini. Astaga. Bagaimana bisa begini? Bodoh, kamu ini bagaimana? Bagaimana bisa melihat ini? Apa yang terjadi ini? Hari ini tidak di kamar. Pindah ke ruang tamu. Hari ini tidak di kamar. Pindah ke ruang tamu. Lihat ah. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu ya. Erhu seharian melihat hal-hal itu tanpa kendali. Jangan sampai seperti kamu. Harddisk itu bukan kamu yang kasih ke aku. Bagaimana bisa jadi saya tidak terkendali ya? Kamu bilang dia bagaimana bisa membicarakan saya? Itu ada hubungannya dengan saya? Ada yang tidak jelas berani berkata. Kenapa berhenti? Bahuku pegal nih. Oh ternyata sedang dipijat ya. Oh, aku lelah karena bekerja. Kamu sudah bilang tadi tentang Erhu. Erhu itu anak yang jujur. Dia pasti disuruh oleh teman sekelasnya. Kamu bilang tadi Erhu agak gila. Tapi dia bukan manajermu. Mengapa? Aku mendidiknya dengan cara yang salah. Benarkah? Bagaimana kalau orang tuanya datang untuk memberikan pendapat? Atau panggil orang-orang desa kalian untuk memberikan pendapat? Seperti Erhu ini, anak yang berasal dari desa pasti memiliki harga diri yang tinggi. Sekarang pasti ada perasaan tergantung pada orang lain. Tadi saat aku keluar, dia sudah menangis. Dia bahkan ingin meminta maaf secara langsung padamu. Akting Dahu benar-benar bagus. Oh ya. Apakah kamu tidak menyadari bahwa Chilingjun memiliki kesan yang baik terhadap Erhu? Kamu pikir kita bisa kembali?
Bangunkan apa? Erhu ini masih anak-anak. Chen Lingjun adalah istri Suzong. Apa yang kau inginkan? Lihat saja tampangmu. Layaknya hidup sebagai anjing teknologi. Aku katakan padamu, tidak ada hadiah yang lebih baik daripada nasihat di telinga. Bukankah kau bilang Wu Jie sangat menghargai Erhu? Sementara itu, Chen Lingjun juga sangat menghargainya. Jika bisa membuat Erhu berusaha lebih keras. Itu usaha. Apa yang kamu lakukan? Biarkan Erhu menikahi Chen Lingjuan. Kak, kamu benar-benar salah paham. Apa kamu sakit? Erhu itu masih sangat muda. Saya biarkan dia menikahi Chen Lingjuan. Bukankah itu merugikan orang tua? Saya maksudkan, biasanya tidak ada kegiatan. Bisa biarkan Chen Lingjuan datang ke rumah untuk bermain. Bisa jadi dia punya sesuatu untuk bicara dengan Erhu. Nanti saat mereka mendekat, maka urusanmu di masa depan akan beres sendiri. Itulah yang disebut ahli. Baiklah, aku dengar. Aku akan pura-pura tidak tahu tentang ini. Nanti kau akan menunggu promosi menjadi wakil direktur. Betapa berbahayanya. Hampir saja ketahuan. Hei, Kak Lin. Erhu, cepat datang selamatkan aku. Akan segera datang. Kenapa pergi malam-malam gini? Simpi, kamu ngapain sih? Ada apa dengan orang itu? Baiklah, Kalin sudah menyelesaikannya. Lihat. Kak Lin. Masih cukup panas. Lembut. Kalin, ini bukan. Iya. Lembut seperti spons. Lembut seperti spons. Apakah kamu menganggap aku kecil? Tidak. Kalin, bukan lembut seperti spons. Kamu benar-benar lembek. Bocah nakal. Begitu ada kesempatan langsung mengambil keuntunganku. Bocah nakal, kamu tidak takut ditangkap oleh Lausu? Untuk apa ditakuti? Siapa tahu dia sekarang sedang tidur nyenyak dengan orang lain. Sering berjalan di tepi sungai. Mana ada yang tidak basah sepatu? Paling tidak. Aku menikahimu. Serius? Tentu saja itu benar. Kamu teriak apa? Kamu benar-benar mengira aku akan menikah denganmu. Ngapain? Muda, tinggi, dan pemalas. Hahaha. Terima kasih. Ada yang bisa aku bantu? Kamu tonton TV saja. Makan malam sudah siap. Tunggu aku pulang untuk makan bersama. Di lemari es. Kenapa kau makan itu? Nona ini bukan untuk dimakan? Ataukah ada gunanya lain? Kamu tidak melihat hard drive-ku? Ataukah kamu tidak tahu? Jadi, kamu tahu tentang isi harddisk itu? Dahu sangat ketakutan. Awalnya berpikir bisa berguna baginya. Tapi ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Kamu lihat saja diam-diam. Jangan sampai dia tahu. Ada apa? Kamu setiap malam mendengarkan di depan pintu, kamu tidak akan tahu. Setiap malam mendengarkan di depan pintu, kamu tidak akan tahu. Yujie, pelan-pelan, sakit. Seharian tidak mengurus hal yang benar. Entah nonton film kecil atau mendengarkan Kiangge. Yujie. Bukankah urusan saya adalah selalu siap untuk memenuhi perintahmu? Lagi pula, pintu itu. Bukankah ini khusus untukku? Xiaoyu, apakah nasi sudah siap? Anak sial. Jangan melotot. Bos Dahu, aku sedang membereskanmu. Oh iya, presentasi rencana besok. Siap untuk bagaimana? Baik. Semua sudah siap, bisa mulai berjuang kapan saja. Wang Hui, aku bisa memimpin tim masuk ke grup. Sekitar 1 tahun. Tolong urus rumah ya.
Erhu, ambil sebotol anggur dari lemari minuman. Kita merayakannya. Baik. Saya akan mengurus itu sebentar lagi. Setelah lelang selesai, kamu pergi ke rumah sakit, bayi tabung. Saya sudah membuat janji. Kamu pergi dan lakukan prosesnya. Kerjakan dengan baik. Kamu pergi sudah setahun. Apa kamu mau buat aku menunggu setahun kosong? Ya? Baiklah, aku pergi. Kak Dahu, kamu mau kemana? Aku Kak Dahu. Setelah makan, aku harus kembali ke kantor untuk mengurus beberapa dokumen. Arhu, kamu cepat tuangkan wine-nya. Kita bersulang. Oke. Datang lagi ya? Pergi, kembali ke kamarmu. Tunggu sampai aku selesai baru datang menemuimu. Kenapa semuanya belum datang? Jangan-jangan ini hanya omong kosong. Saya sedang menunggu kamu. Sungguh baik. Bangsat kecil. Kalau saja saya tidak menyadari tadi. Apakah kamu masih berencana untuk memaksaku? Kakak, saya tidak berani. Saya lihat kamu berani di mana saja. Sister, bagaimana kalau saya bantu kamu pijat? Apa? Kamu bisa pijat? Ayo coba saja. Akan segera. Kau ini, apa yang aneh? Orang lain biasanya mulai dengan memijat pelipis, lalu memijat bahu. Kamu langsung memijat paha. Apakah kamu menganggap aku bodoh? Kakak, kamu tidak mengerti hal ini, kan? Di luar semua barang palsu. Pijat seluruh tubuh yang sebenarnya bisa membuatmu rileks. Pertama-tama, mulai dari bagian bawah. Kemudian, fokuskan energi di dantian. Pernah mendengar? Orang yang benar-benar memiliki energi dalam, selalu mulai dari dantian. Sudah. Ayo, tekan yang baik. Uli Baisu. Kak, bagaimana kamu merawat kulitmu? Halus, bercahaya, dan elastis. Jangan bilang tentang teman-teman seumuranmu. Bahkan adik-adik di sekolah kita. Kamu sudah jauh lebih baik dari mereka. Apakah kamu memuji atau merendahkan saya? Maksudnya saya sudah tua, ya? Nona, apa yang kamu bicarakan ini? Saya hanya merasa kamu cantik. Hanya sekadar mengagumi dengan tulus. Erhu, dari mana kamu belajar keterampilan ini? Bagaimana? Apa tidak nyaman? Bukan tidak nyaman. Hanya merasa aneh. Sepertinya ada efek lain. Apakah kamu sengaja begitu? Ini adalah ramuan warisan keluarga kami. Katanya, nenek moyang kami di zaman kuno mencapai keabadian dengan cara ini. Kalau begitu, ikuti caramu saja. Sangat nyaman, Nona. Apa itu? Aku tidak tahan lagi. Kamu sudah berbalik. Kakak, kamu benar-benar cantik. Seandainya aku bisa menikahimu, apapun bisa dilakukan. Itu benar-benar keberuntungan dari nenek moyang. Jangan berusaha mengelabui aku. Peluru lagi nyangkut di laras. Jadi maksudmu, aku harus membantumu mengeluarkan peluru itu? Itu bisa saja. Tapi jika peluru harus mengincar pusat sasaran. Kalau kamu bilang tembakannya meleset, kan itu jadi sia-sia. Kau pikir, Erhu? Jujur saja, bagaimana Chen Linjun memperlakukanmu?
Apa maksudnya? Jadi ketika kamu makan tofunya, apakah dia merasa senang secara diam-diam? Senang sih tidak bisa dibilang. Hanya saja agak malu. Itu adalah perasaan ingin bicara tapi tidak berani. Lagi pula dia tiba-tiba harus pergi. Jadi, apakah kamu ingin melakukannya? Ini. Tapi yang kuingin lebih adalah kamu. Ini. Berani sekali kamu. Berani sekali kamu bicara dengan saya seperti ini, ya? Bukan karena saya saudari. Yang saya katakan adalah kebenaran dalam hati. Tadi siang, apa yang dikatakan anjing 2 kepada anjing besar, kamu juga dengar. Kita harus membantunya. Dia sudah berhasil. Ini juga akan membantumu ke depannya. Jika Yu Qian punya sesuatu yang ingin dikatakan, katakan saja. Untuk kebaikan bersama, beranilah sedikit. Tangkap Chen Lingjun. Jika dia mau bertindak, maka lakukan. Selalu ada bisikan di telinganya. Jika engkau terus menolak, jangan salahkan aku jika aku memutuskan hubungan ini. Aku juga ingin membantu Koko dengan masalahnya. Bagaimana caranya? Pertama-tama ajak dia ke rumahku. Jangan lihat dia biasanya tampak tenang. Sebenarnya dia hanya seorang yang suka berpura-pura. Lihatlah tatapan matanya saat pertama kali bertemu denganku. Mungkin dia membutuhkan kesempatan lebih dari kamu. Lalu bagaimana caranya? Ajak dia ke rumah malam ini. Nyonya Lingjun datang. Wah, kamu terlihat lebih cantik. Kamu tetap cantik. Oh, Lingjun datang. Oh, Ishiguki datang membantu. Ayo Lingjun, nanti aku pergi lihat. Aku dulu bantu ya. Artu, kamu ngapain? Gila bro, kakak ipar dan saudara perempuanmu ada di sini. Bukankah itu lebih menantang? Tidak bisa begitu saja selesai. Tidak, mungkin kita bisa bertemu di tempat biasa malam ini. Masalahnya adalah aku sekarang ingin. Tapi di rumah Lao Ji aku takut. Kalau mereka masuk, aku akan malu bertemu orang. Sudah tidak ada waktu lagi. Jia Erhu sedang melakukan apa? Ah. Jia Erhu sedang melakukan apa? Belum juga kau berlutut di depanku. Sang guru Chen sangat baik padamu. Kau malah melakukan hal seperti itu kepadanya. Kau tunggu saja. Sekarang aku langsung laporkan dan kau akan ditangkap. Melihat kita adalah sahabat dekat, tolong jangan bicarakan ini ke siapapun. Kalau tidak, aku tidak bisa hidup dengan rasa malu. Aku salah. Semua kesalahanku. Kau harus melindunginya. Dia bukan anak kecil yang main-main. Kumohon, jangan lakukan ini. SSSST. Sudah, kumohon. Aku benar-benar minta maaf padamu. Telah membuatmu menderita sebanyak ini. Sangat disayangkan. Aku segera datang. Aduh, Tuan Su, selamat datang. Oh, Presiden Su. Hari ini aku beli pakaian baru. Jadi aku panggil Lin Qingje untuk datang membantuku melihatnya. Kebetulan juga rencana Erhu sudah selesai. Aku minta saran pada Lin Qingje juga. Xiao Yu memang seperti manekin pakaian. Dia terlihat sangat berkelas ketika memakai pakaian. Dia terlihat seperti pakaian haute couture meskipun hanya memakai pakaian biasa. Aku benar-benar tak bisa berkata-kata. Oh Lin Junku, kenapa kamu bisa memangkas bibir kecilmu yang manis dan lembut ini? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kamu membuatku yang biasa ini menjadi seolah-olah bunga segar. Bukankah itu karena bibirmu yang menawan ini? Hahaha, aduh, kalian harus lebih sering berinteraksi, berkomunikasi. Ini hal yang baik, kan? Lagi pula, Nyonya Jia, wanita cantik sepertimu harusnya mengenakan pakaian baru setiap hari. Bisa membuat orang menangis. Aduh, saya bilang Su, jangan terus memuji. Kalau kamu terus memujinya, jadi di rumah tidak ada gempa lagi. Haha. Erhu, keamanan sudah siap. Renjie, apa pendapatmu tentang rencana Erhu? Kita sudah membicarakannya. Aku tidak akan campur tangan urusan perusahaanmu. Lagi pula, beda bidang seperti beda gunung.
Saya tidak mengerti tentang perusahaan anime kalian. Lalu mengapa Wenryu meminta kamu untuk mengawasi Erhu? Dia hanya berbicara basa-basi saja. Kamu benar-benar percaya itu? Tunggu. Hari ini kamu pertama-tama memuji Wenryu seperti bunga. Sekarang kamu kembali dan menggunakan Erhu untuk menarik perhatian Wenryu. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Dia pergi kemana? Aku hanya melihat bahwa kemampuan kerja Erhu sangat kuat. Kau harus mencari tahu dari sisi lain. Benar-benar. Ia sangat serius. Kau juga tidak berpikir. Aku lelah setiap hari seperti seorang cucu. Sulit menghadapi kau saja. Apa pikiran lain? Tentu saja. Baiklah. Aku akan tidur dulu. Oh, tidak benar. Kamu mencoba menghadapi siapa? Kat. Pulang. Pulang. Dua barang? Aku tahu kau tidak akan. Semua ini anggap saja untuk kakak. Jangan bilang apa-apa. Kau jangan katakan apa-apa. Anggap saja kau tidak tahu apa-apa. Sebenarnya Xiao Yuiwei juga bukan. Tidak apa-apa, Kak. Saya hanya takut. Cara ini tidak berhasil. Tidak peduli berhasil atau tidak. Hanya sekali ini saja. Setelah ini, tinggal bilang begitu kepada Xiuyu. Istirahatlah lebih awal. Besok masih ada presentasi rencana. Kawan-kawan, kali ini kita berhasil mendapatkan proyek produksi Jiwei Fenyun dengan lancar. Pertama-tama, tidak lepas dari penguasaan tepat dari Direktur Jia terhadap keseluruhan situasi. Tentu saja, ini juga tidak lepas dari kerja keras rekan-rekan di Jiwei. Lebih lagi, ini tidak terlepas dari ide-ide brilian dari saudara Jia Erhu dan penyampaian rencananya. Malam ini, silakan semua makan dan minum sepuasnya. Bersenang-senanglah. Perusahaan yang membayar. Hahaha. Ayo, bersulang. Ayo bersulang. Siapa yang mau main dadu? Anak nakal, lihat kamu. Anak nakal, kamu di mana? Di KTV merayakan dengan Suzong. Pastikan kamu menjaga dia baik-baik. Tenang saja, pasti tidak akan membuatnya minum terlalu banyak. Tidak, maksudku biarkan dia minum lebih banyak. Ingin mencoba? Kalau begitu, lihat seberapa lama kamu bisa membuatnya tinggal. Tunggu sampai kamu kembali. Kenapa sendirian di sini? Kamu adalah bintang malam ini. Mungkin belakangan ini terlalu stres. Di dalam terlalu pengap. Kalau begitu, aku temani kamu jalan-jalan. Baiklah. Ruyunsu menyuruhmu. Baik. Kamu menulis tentang pelacur yang menggoda kamu. Kenapa kamu bicara begitu kasar? Apa dia mengganggumu? Aku kasih tahu kamu. Jauhkan diri dari perempuan brengsek itu. Karena kau memang milikku. Aku kasih tahu kamu. Jauhkan diri dari perempuan brengsek itu. Karena kau memang milikku. Aku kasih tahu kamu. Cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Ya. Kenapa minum begitu banyak? Hari ini Pak Chen, proyek kita menang tender. Pak Su minum lebih banyak. Kamu tidak bilang untuk menjaganya. Tidak perlu diawasi. Hari ini saya senang, jadi saya minum. Minumlah. Mengapa tidak minum? Mati di luar sana dan membiarkan Erhu membawamu pulang. Ya, Erhu hantu. Gunakan dia lagi. Baik-baik gunakan dia lagi. Pak Su, selamat pagi. Maka saya akan pergi duluan. Baik, berhati-hatilah di jalan pulang.
Maaf ya, pengacara. Aku membuatmu malu. Bocah bodoh, malu apa? Hal seperti ini sebelum terjadi membuat orang cemas dan takut. Karena sudah terjadi, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Apa maksudnya? Ini masih belum jelas? Wen Ruyu takut terungkap sebelum dia terbongkar. Ternyata dia benar-benar terbongkar. Sekarang sudah tidak ada artinya untuk takut. Sister Ling, kamu tidak takut saudariku akan membocorkan ini? Tidak terlihatkah Wen Ruyu padamu? Dia bagaimana bisa mengetahuinya? Dia saya katakan dengan keras. Dia malam ini hanya ingin memanfaatkan saya untuk menguji kamu. Tidak lama lagi, Wen Ruyu akan mendekati kamu sendiri. Sederhananya, ini hanya menguntungkan kamu saja. Oh ya, kamu tidak merasa Wen Ruyu sangat baik padamu? Dia baru saja datang sudah membelikanmu banyak pakaian. Itu kan karena kakak Dahu. Siapa sih si Dahu palsu ini? Anak bodoh, aku kasih tahu kamu. Perempuan paling mengerti perempuan. Uang perempuan hanya akan dibelanjakan untuk anak-anaknya dan pria tercintanya. Kalau tebakanku tidak salah, Wen Ruyu ingin melihat keturunanmu. Kalau tebakanku tidak salah, Wen Ruyu ingin bertemu denganmu. Beberapa tahun lagi kamu akan jadi ayah. Jilin, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin kami? Lagi pula, Kak Dahu bukan orang bodoh. Mana mungkin dia mengenali ini? Ini kamu tidak mengerti. Aku punya sahabat di rumah sakit. Beberapa hari yang lalu, Wen Ruyu pergi untuk berkonsultasi tentang bayi tabung. Tapi bayi tabung sebenarnya hanya sebuah kedok. Sebenarnya tujuannya adalah ingin hamil dengan anakmu. Dia sudah melihat semuanya, ya. Kalau tidak, bagaimana mungkin babi kecil yang kau pelihara di lingkungannya bisa aku makan? Dan dia juga yang mengetahuinya. Dia bisa begitu mudahnya melepaskanku? Apa kamu sedang memikirkan dia? Kalau kamu merindukannya, aku akan membantumu. Tapi biarkan aku makan dulu. Apakah Lin Jun di rumah? Takut apa? Sembunyikan diri ke lemari seperti sebelumnya. Tapi Wang Zong, dia mabuk seperti anjing. Takut apa? Lin Juan, di rumahmu? Suzong, ini sudah mabuk. Samar-samar. Di kamar tidur kan ada toilet. Tidak tahu kenapa turun ke sini. Suzong, halo. Suzong. Anak-anak kami, Dahu dan Erhu, masih minum. Minum. Lanjutkan minum. Sepertinya sudah minum banyak. Saudariu, kita tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Datang sepagi ini bukan untuk menyalahkan, kan? Saudariu, kita tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Datang sepagi ini bukan untuk menyalahkan, kan? Menyalahkan apa? Semua kesalahan itu milik si Erhu. Saya malah harus meminta maaf. Semua kesalahan itu milik para pengemudi berpengalaman. Erhu masih muda dan tampan. Siapa yang rugi, siapa yang untung tidak perlu dijelaskan. Apakah kamu benar-benar ingin begitu? Kebetulan Erhu sedang libur beberapa hari ini. Kalau tidak, dia akan langsung datang kemari. Air yang jernih tidak mengalir ke ladang orang lain. Apa kamu tidak ingin? Jangan bicara sembarangan. Aku dan Erhu bersih-bersih saja. Kalian bicara terlalu belak-belakan? Ya. Kalau bersih, tidak mungkin pergi ke rumah sakit untuk menanyakan tentang bayi tabung. Aku sudah tahu bahwa lingkaran sahabat kita bocor informasinya. Lalu maksudmu apa? Apakah kamu tidak malu? Kamu malu atau mau anak? Sih, kalau kamu hanya mengangguk. Ngapain lagi perlu membuat bayi tabung? Sudah ada sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Jangan berpura-pura serius. Kalau kamu malu untuk berbicara, saya akan mencari Erhu. Kurangi bicara sembarangan. Saya datang mencarimu hari ini adalah untuk urusan penting. Saya ingin minta bantuanmu untuk membisikkan sesuatu. Bantu besar untuk mendapatkan gelar wakil direktur agar bisa memimpin tim. Dengan cara ini, kita juga menunjukkan betapa pentingnya proyek ini bagi kita. Jika posisi ini naik, semuanya akan menjadi stabil, kan? Itu memang ide yang bagus. Tapi Wen Ruyu, kamu kembali dengan tujuan tertentu. Jika aku tidak membisikkan hal ini untukmu, apakah kamu ingin mengungkapkan masalahku dengan Erhu? Jangan bicara ngawur, ini benar-benar dua hal yang berbeda, oke? Kamu ini
akan membongkar urusan kami, dan rusak hidup adikku selamanya. Kamu bicara dengan kata-kata yang kasar. Oh iya, besok senior Su akan dinas luar kota beberapa hari. Bisakah kamu minta adikmu itu untuk menemani saya? Hal ini sudah diputuskan. Baik. Tapi kau harus berhati-hati. Jangan panggil aku Erhu dengan bisanya. Baiklah, sekarang jual saja aku. Kau bicara benar-benar kasar. Aku hanya ingin melatihmu sedikit lebih awal. Nanti, saat kamu menggunakannya, pasti kamu akan melahirkan banyak anak gemuk. Kau ini barang sampah. Aku akan memutar lehermu. Ruyue, selamat tinggal. Kau sudah menjualku. Apa maksudmu menjualmu? Aku masih belum tahu tentang rencanamu yang licik. Kakak bilang akan membantumu, pasti bisa membantu. Tapi kau harus biarkan aku makan sampai kenyang terlebih dahulu. Kenapa Yuji masih menunggu saya sekarang? Apa dia ingin mengambil saya tanpa melalui Linji ya? Linji belum tidur ya? Kamu ini pahlawan besar. Kalau kamu tidak kembali, saya berani tidur? Di mana Dahuge? Dia buru-buru kembali untuk mengambil barang bawaan. Dia bilang mau masuk grup untuk memimpin, lalu pergi. Oh, aku akan tidur dulu. Erhu. Baik. Kamu tidak hanya membantu perusahaan mendapatkan proyek ini, tetapi juga membantu Big Tiger mengurus kenaikan jabatannya. Kamu adalah pahlawan besar di rumah kami. Yuzi ingin berterima kasih kepadamu. Minumlah banyak-banyak. Lobster besar sudah jadi udang lunak. Masih berpikir yang aneh-aneh ya. Lobster besar sudah jadi udang lunak. Bocah nakal, kamu cari mati ya. Ini udang lunak atau lobster besar? Coba saja, kamu akan tahu. Erhu. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Tentu saja. Jadi, apakah kau bilang aku cantik atau Chen Lijun cantik? Dia mana bisa dibandingkan denganmu? Diam. Saudari Jing, yang kubilang adalah kebenaran. Lalu bagaimana aku mendengar bahwa setiap pria menyukai wanita kecil dan manis seperti dia? Dia memang sangat cantik. Namun, kau yang merupakan impian pria. Bagaimana ya? Mari kita ambil sebuah contoh. Jika kamu adalah Bai Niangzi, dia hanya bisa disebut Xiao King. Jika kamu adalah permaisuri yang dihormati, dia paling banter hanya seorang perampok. Jika dia bisa mencuri jiwa seseorang, maka kamu bisa mengambil nyawanya. Yujie, tidak bisa lagi, aku butuh kamu. Aku butuh kamu. Erhu, aku juga ingin. Tapi hari ini tidak bisa. Kamu harus mengumpulkan tenaga. Kenapa? Kamu juga sudah tahu tentang kakakmu. Aku mencari Chen Lingjun. Baiklah, adegan utama datang. Dia menyetujui untuk membantu. Tapi ada syaratnya. Besok Wudi akan bepergian. Xiaogan juga sedang dalam perjalanan musim panas. Dia memintamu untuk datang malam ini dan menemaninya. Oh, ke rumahnya. Aku tidak mau, aku hanya mau kamu. Erhu, kita sekarang butuh bantuan Yuan. Kau harus berkorban sedikit. Ini juga membantu keluarga kita. Peluru itu sudah siap. Anak muda. Kakak ipar. Erhu sudah mabuk belum? Belum mabuk? Ayo minum lagi. Aku diam-diam memberitahu kamu. Hanya aku sendiri. Oh. Kamu tidur? Li Mingyang lagi tidak jelas dengan Liu Huaidong. Sekarang datang menggoda. Aku menganggap apa kita bertiga ini? Ruyan besok libur. Mau keluar jalan-jalan? Maaf ya, ada urusan di rumah. Saya harus kembali untuk mengurusnya. Oh, baiklah. Kalau butuh bantuan, bilang saja.
Tan Ruiwe pulang besok untuk urusan. Apa kebetulan seperti itu? Jangan ambil foto. Betul, Sister Lin, Presiden Su. Dia sudah pergi ke kantor dari pagi. Oh, mengapa baru takut sekarang? Ya, kamu bilang kamu melihat dia selingkuh dengan siapa? Mengapa sekarang malah tidak mengaku? Dengan rekan kerja kami. Tidak heran belakangan ini semangat kerja begitu tinggi. Sister Ling mau kemana? Mau menangkap basah. Ah. Hei, Sister Ling. Aku tidak ikut saja ya. Ah, itu? Aku bantu kamu mengawasi. Lihat apakah ada orang. Diam-diam keluar. Boleh juga. Sudah datang. Anjing serigala kecil. Hari ini kamu milikku. Ah. Erhu, kamu benar-benar hebat. Ah, jangan ambil gambar. Sue, kamu kenapa datang? Tidak ada apa-apa. Beberapa hari ini kamu selalu melihat hal-hal yang buruk. Aku hanya datang untuk melihatmu. Sayang. Orang tidak percaya. Apa yang terjadi? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Proyek perusahaan kami belakangan ini sedikit banyaknya agak berat. Kalau begitu, kamu fokus dulu. Aku duluan ya. Oh, baiklah. Jadi, kamu suka atau tidak? Erhu, apakah kamu melihat seseorang datang? Tidak ada. Danau Taihu. Kepala menyuruhku memanggilmu. Lebih baik tidak. Di mana kepala Su? Kepala Su belum datang. Erhu. Terima kasih kemarin. Tidak ada apa-apa. Maka biarkan aku membalas budi kepadamu. Maka biarkan aku membalas budi kepadamu. Apa? Baik, aku segera kembali. Ada apa? Saya mendengar teman lama saya sakit parah. Saya harus kembali ke desa benci. Ya, tidak terpikir biola Erhu harus selalu lebih besar. Menurutmu bagaimana? Tidak takut istrimu datang menangkap basah ya? Bagaimana kalau begini? Kita berangkat dinas bersama.
Kapan? Saudara, aku ingin pulang ke rumah. Saudara, kamu, aku juga harus pulang nih. Aku harus bepergian. Pak Su tiba-tiba pergi untuk peninjauan. Aku harus pulang nih. Suesu sakit parah. Aku ingin pulang untuk menemaninya. Aku harus bepergian. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Luyu, bagaimana kalau kamu menemani dia? Tidak usah, tidak usah. Kak, saya bisa pulang sendiri. Saya hanya perlu beres-beres barang dan pergi. Baiklah. Jia Dahu. Saya sudah memberikan wajahmu belakangan ini. Benar kan? Jia Dahu. Akhir-akhir ini aku memberimu muka. Bukannya begitu? Anak desa liar dari gunung. Aku sudah baik hati membiarkannya tinggal di sini. Kamu malah minta aku mengantarnya. Lebih baik kamu menikah dengannya saja. Aku bukannya khawatir tentang Erhu. Sayang, aku salah. Kamu bersihkan sendiri saja. Sepertinya aku yang berpikir terlalu banyak. Rui baik kepada Liu Erwu. Semua itu demi muka aku. Sayang, bagaimana kalau kali ini kamu ikut aku dinas? Aku benar-benar tidak bisa jauh darimu sehari pun. Berapa hari kamu pergi dinas kali ini? Mungkin sulit untuk tinggal, mungkin 3 atau 5 hari. Bisa juga 6 atau 7 hari. Sekolah ada urusan belakangan ini. Ada acara yang tidak bisa dilewatkan. Oh, baiklah. Kalau begitu, aku dulu. Aku sudah datang. Kamu datang untuk apa? Kamu datang untuk apa? Erhu sudah pulang kampung. Apa? Sudah pulang kampung? Kamu berpakaian seperti ini. Jangan-jangan mau mencari Erhu, kan? Jangan bicara sembarangan. Apa yang perlu kamu malu? Aku datang untuk mencari Erhu. Ayo kita bersama-sama mencari Erhu. Ayo. Erhu. Kamu sudah kembali. Bagaimana dengan Tiesu? Dia baik-baik saja. Jangan sekali kamu jauh-jauh datang untuk menemuinya. Ayo cepat masuk. Duduk. Tianju, aku datang menemuimu. Dia belakangan ini banyak tidur. Erhu datang. Kakak ipar. Kakak ipar, aku akan mengusapmu. Semua ini karena kakak ipar terlalu terburu-buru. Tidak sengaja saya menumpahkan air ke kamu. Tidak apa-apa, kakak. Erhu, kakak ingin berbicara denganmu. Apa yang ingin kakak bicarakan? Kakak ingin meminjam benih darimu. Benih? Ya. Benih apa? Benih Benih apa? Aduh, itu saja. Kakak ipar tidak bisa. Tiesu adalah saudaraku. Erhu, karena kamu adalah saudara Tiesu. Bantu istri dia. Apa salahnya? Tidak bisa, kakak ipar, dan juga. Tiesu sudah tidur. Tidak akan tahu. Erhu, tolong bantu kakak ipar ya. Tiesu sama sekali tidak mengerti tentang cinta. Wanita sebaik kakak ipar ini tidak mendapat perhatian. Apa kamu tega? Erhu, selama kamu mau membantu kakak ipar, saya jamin mereka semua adalah wanita dewasa yang memikat. Erhu, hei, Sisterling. Erhu, apakah kamu di sini? Sisterling, kakak ipar, kenapa kalian datang? Kakak iparmu khawatir akan dirimu. Datang untuk melihat. Jangan dengarkan kata-kata si bidiling yang tidak benar. Sebenarnya dia yang ingin ke desa Taoyuan ini. Membawa saya bersamanya. Apakah ini wanita kota dari si Erhu? Tidak terlalu baik dariku juga. Mengapa tidak menyambut kami? Bagaimana mungkin? Bidiling, kakak iparku. Ini adalah kakak Xiaoming saya. Ini adalah kakak Xiaoming saya. Karena kita semua adalah teman Erhu. Malam ini tinggal di sini saja. Xiaomin. Kalian ngobrol dulu. Saya pergi menjaga dia sebentar. Di dalam sana makan makanan saya. Dia laki-laki. Kalau begitu saya akan selesai berbelanja.
Kakak Erhu. Datang dari jauh untuk melihatmu. Sangat lelah sampai pinggangku pegal. Nah. Erhu berusaha keras. Benar. Itulah. Erlang, kau benar-benar hebat. Erlang, aku pakai pakaian. Apakah kau merasa tidak nyaman jika kau tekan seperti itu? Mungkin aku lepaskan mantelku. Saudara ipar, kau haus, ya? Aku akan tuangkan air untukmu. Xiaoyu, aku mau bilang sama kamu, Erhu itu sangat menyenangkan. Kalau ada kesempatan, harus coba. Jangan bicara sembarangan. Ini kan adiknya Dahu. Sudahlah, tidak usah berpura-pura di depanku. Keturunan Erhu pasti lebih kuat daripada Dahu keluargamu. Masalah ini kita bicarakan nanti. Katakan yang sebenarnya. Apakah benar di dalam hati ada 2 harimau? Tidak mungkin. Apa benar kakak perempuan itu suka padaku? Serius? Manfaatkan kesempatan ini dan selesaikan 2 harimau itu. Kakak perempuan. Kak Yu. Sedang melihat apa lagi? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu melihat hal-hal ini lagi? Chen Lingjuan. Kenapa kamu melihat hal-hal ini lagi? Chen Lingjun, kalian berdua ini apa? Kakak, dia sangat menarik bagiku. Coba saja. Aku belum siap. Susian langsung memainkan Erhu. Susian. Sebenarnya di dalam hatimu juga suka padaku. Kenapa? Kamu sudah tidur? Xiaomin, kakak ipar, mau apa? Kakak ipar ingin buang air kecil, tapi di luar terlalu gelap. Bisakah kamu menemani saya? Pergi saja. Baiklah, aku datang. Ershu, percayalah padaku. Aku tidak akan melihat. Apa yang terjadi dengan kakak ipar? Kakak ipar, kakiku terkilir. Sangat sakit. Saya datang sekarang. Erhu. Duahu. Istri saudara laki-lakimu tidak mengecewakanmu, bukan? Wanita yang anggun itu pergi. Mungkin dia menunggu terlalu lama. Kemana kau kemarin malam? Erhu, saya tidak pergi kemana-mana. Aku susah payah datang ke desa. Ayo bawa aku jalan-jalan. Kak Ling akhir-akhir ini banyak pekerjaan di ladang. Tianju lagi sakit. Aku harus pergi membantu Kak Xiaomi mengerjakan sedikit pekerjaan tani. Aku akan menemanimu mengerjakan pekerjaan tani. Sejak kecil aku belum pernah melakukannya.
Kak Ling ini sangat melelahkan. Pergi. Sister Ling benar-benar ada informasi. Hujannya sangat deras. Sekarang tidak bisa pulang. Untung saja menemukan tempat berteduh. Lihat apa? Kamu bajingan. Kak Ling, tubuhmu benar-benar bagus. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Kak Xiaomi? Tentu saja tubuh Kak Ling lebih baik. Xiaoyu sudah bilang padaku, tadi malam kamu dan Xiaoming keluar selama 3 jam. Dan bilang kamu tidak melakukan apa-apa. Kak Ling memang pintar. Ya, 3 kali, kamu. Ding Jie, kakimu sangat indah. Erhu, cepat. Erhu, hari ini aku akan memeras habis kamu. Ling Jie, aku datang. Ahaha. Erhu, kamu benar-benar hebat. Ling Ji memang hebat. Anda harus mengendarai mobil ke Jiadahu. Dan bermain di lapangan terbuka, dia basah kuyup. Oh, bukannya kamu bilang pada istriku bahwa kita dua-duanya sedang dinas? Jadi kita harus melaporkan ini. Jadi beri mobil itu kepada Dahujia. Ayo, biarkan dia pergi untuk negosiasi kerjasama. Kenapa kamu datang? Guru bilang harus membawaku pergi dinas. Aku ingin datang untuk bermain denganmu. Aku bilang datang ke desa Taoyuan. Ruyan? Ini kamar nomor berapa? Tidak bisa diputar, terkunci. Kamar ini untuk apa? Saya akan lihat sebentar. Peduli saja. Saya mau di sini. Ada apa dengan Erhu? Hus, ada orang di luar. Erhu, kita datang lagi. Ling Jie. Kamu benar-benar hebat. Aku tidak bisa. Erhu, apakah kamu ingin tidur dengan kakak iparmu? Tentu saja ingin seperti itu. Pikirkan saja, akan lebih mudah. Sister Ling akan membantumu. Sister Ling, benar. Tentu saja benar. Kamu membuat Sister Ling merasa nyaman. Sister Ling akan memberi hadiah padamu. Hujan sudah berhenti. Sister Ling, kita pergi sekarang. Anda harus hati-hati. Bukan karena kamu, kakinya sudah lemas. Kalian pergi kemana seharian? Sial, kita sudah janji untuk membantu kakak Xiaomei bekerja. Apa yang kamu bicarakan? Kamu. Erhu pergi dan bawalah air untuk istri kakakmu mencuci kaki. Kamu Erhu, mengapa kalian di sini? Kakak, bukankah kamu sedang dinas? Mengapa kau datang ke sini? Bukankah kamu sedang dinas? Mengapa kau datang ke sini? Tempat perjalanan bisnis ini dekat di sini. Tiang besi pernah merawat Erhuhi. Aku datang untuk melihat. Oh iya? Bagaimana kalian di sini? Chen Lianjun mengatakan untuk menyebar dan menenangkan diri. Kudengar desa Taoyuan memiliki pemandangan yang indah. Jadi aku datang untuk menemaninya melihat-lihat. Mau apa masih bengong? Ayo sini cuci kakiku. Kau ini adik yang tidak berguna.
Bahkan air untuk mencuci kaki saja tidak bisa dipanaskan. Sayang, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Apakah kau meragukanku? Aku sudah bilang aku datang menemani Chen Linjun. Jika kamu tidak percaya, masuk saja dan lihat sendiri. Jadi, jika tidak berani, itu berarti benar-benar ragu, ya? Kalian yang tidak berperi kemanusiaan. Keluarga Jie tidak ada yang baik. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Jie Dahu, aku belum bertanya padamu. Kamu dan yang tadi jelas terlihat hubungannya baik. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Sama dengan maksudku. Apakah kamu ada maksud? Jie Dahu merasa tidak tenang. Benar? Lalu bagaimana denganmu dan Erhu? Aku tidak ada hubungan sama sekali dengan Jie Erhu. Jika kamu tidak percaya, ya sudah, cerai saja. Cerai saja. Kamu tidak apa-apa. Maaf, semua ini salahku. Tidak salah kamu. Ini karena aku tidak jujur. Sebenarnya, hubungan itu memang seperti ini. Setelah menikah lama, pasti akan merasa bosan. Adalah wajar jika kamu tertarik pada Erhu. Lagi pula, antara Dahu dan Min Min, aku sudah tidur dengan Dahu selama 7-8 tahun. Dengan satu tatapan darinya, aku sudah tahu apa maksudnya. Maksudmu dia baru saja berbohong padaku? Dia kembali sama sekali tidak untuk melihat Erhu. Tapi untuk orang itu. Sama seperti aku juga bukan untuk menemanmu. Kau mau pergi kemana? Mandi? Melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Sudah selesai? Kenapa Dahu datang? Dia tidak akan datang untuk memukulku, kan? Kakak. Kakak, apa yang kamu lakukan ini? Sister Lee, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu hanya menginginkanku? Sekarang aku sudah telanjang di depanmu. Kenapa kamu jadi tidak berani? Tapi bagaimana dengan kakak besar Yuji ya? Dia sudah pergi. Jie Erhu, aku suka kamu. Jika kamu tidak berani, maka aku akan pergi sekarang. Aku selalu menantikan hari ini. Ada apa dengan Yuji ya? Aku lelah. Lao Sue. Lao Sue. Lao Sue. Maaf, aku ada urusan jadi terlambat datang. Aku pikir kamu akan membatalkan janji kita. Bagaimana mungkin? Kali ini aku memintamu datang untuk mengucapkan terima kasih atas nasihatmu yang lalu. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya juga tidak tahu mengapa. Saya hanya tidak ingin melihatmu tertangkap. Wanita yang kamu tiduri siang tadi adalah Chen Lijun, kan? Kamu cukup berbakat. Kamu bahkan bisa mendapatkan wanita dari Emersu. Bercuci. Lausu, ini hanya lelucon dengan Erhu. Main-main. Erhu, kamu hebat. Wanita saya. Kamu berani menjatuhkan kekasih kecil saya. Apakah kamu ingin membuat saya cemburu? Pak Su salah paham. Semua ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Apakah kamu pikir saya akan percaya? Su, dengarkan aku. Aku dan Erhu tidak ada apa-apa. Kita tidak pernah terjadi apa-apa. Aku selalu milikmu saja. Terus mengikutiku. Bagaimana aku bisa bicara tentang orang lain? Kau anjing betina.
Su, kamu bukan sedang perjalanan dinas? Kamu kenapa di sini? Ini adalah orang rendahan di sampingmu. Kamu bukan bilang tidak bisa jauh dari keseharian? Apa yang terjadi dengan dia? Kamu juga bagaimana? Kamu bukan ada urusan di sekolah? Datang ke sini buat apa? Biarkan aku berusaha. Bajingan, hari ini, aku akan bunuh kau.